Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, saya sehat, saya semangat. Yes. Senang hari ini saya bisa ketemu sama anak-anak kelas 12 MIPA 6 ya, dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang semangat. Semoga ini masih tetap berjalan sampai nantinya, sehingga nanti kalian bisa lulus dengan baik gitu ya. Jangan lupa perlengkapan yang dibutuhkan untuk belajar itu disiapkan dulu, seperti buku paketnya. Oke, ada buku paketnya, ini ya. Kemudian ada alat tulis, jaringan, koneksi yang baik, kemudian tempat ruangan yang nyaman, kondusif, itu harus dikondisikan dulu. Kira-kira kalau sekarang masih berada di dalam kondisi ruangan yang nggak nyaman, boleh geser-geser dulu sebelum kita mulai untuk belajar. Misalkan buku paketnya belum disiapkan, silahkan diambil dulu. Silahkan untuk Mbak Sinta mengawalinya dengan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Sinta atas partisipasinya memimpin teman-temannya untuk berdoa. Anak-anak, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Terima kasih ya. Tadi pagi saya sudah melakukan pengiriman link absensi melalui WA grup kalian. Silahkan sambil kita melakukan kegiatan hari ini, link absensinya yang belum absen silahkan absen dahulu ya. Saya ingatkan, karena sekarang ini masih masa pandemi, agar senantiasa menjalankan aturan protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah, yaitu 5M plus 1D. Itu ya. Siapa yang mengetahui 5M plus 1D itu? 5M 1D itu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan doa. Pada minggu kemarin, kita kan sudah mempelajari sebuah materi. Kira-kira materi kita pada minggu kemarin itu apa? Materi sebelumnya menjelaskan tentang macam-macam sanksi. Yang ada dua, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Iya, terima kasih. Minggu kemarin kita belajar tentang macam-macam sanksi, di mana sanksi itu ada dua, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Agenda kita di hari ini itu antara lain nanti kalian akan saya tunjukkan, akan saya tayangkan sebuah video pembelajaran tentang partisipasi masyarakat dalam penegakan dan perlindungan hukum. Kemudian kalian nanti akan melakukan kegiatan diskusi bersama dengan kelompok kalian masing-masing, di mana dalam kegiatan diskusi itu kalian akan memecahkan masalah dan kalian akan membuat sebuah laporan diskusi. Di tahap berikutnya kalian akan mempresentasikan laporan diskusi kalian itu tadi. Dengan melakukan rangkaian kegiatan tadi, harapannya tujuan pembelajaran yang ingin dicapai antara lain, dengan melihat video yang sudah saya tayangkan, nanti kalian itu dapat mengimplementasikan partisipasi masyarakat dalam penegakan dan perlindungan hukum di Indonesia dengan benar. Kemudian setelah kalian melakukan kegiatan diskusi, kalian nanti dapat menguraikan, mengevaluasi, menyimpulkan, menampilkan, menunjukkan, dan menyusun laporan hasil diskusi tadi tentang partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Kemudian setelah kalian mampu, ya, setelah kalian nanti membuat laporan diskusinya tadi, nanti kalian akan mempresentasikan, sehingga nanti kalian itu dapat menunjukkan laporan hasil diskusinya dengan benar. Ya, itu tujuan-tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kegiatan pembelajaran hari ini, materi kita masih tetap di KD 3.2. Submaterinya adalah partisipasi masyarakat dalam penegakan dan perlindungan hukum di Indonesia.
Oke, saya tadi juga sudah mengirimkan materi di WA Group. Nanti kalau belum terbaca, nanti saya kirimkan lagi anak-anak. Anak-anak perhatikan video ini ya. Nanti kalian cermati video yang saya tayangkan. Ini ada sebuah masalah dalam video itu. Dan masalah itu nanti yang harus kalian pecahkan bersama kelompok kalian masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas tentang partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Coba kalian perhatikan gambar sebelah ini. Ini ada gambar anak-anak sedang berboncengan 3, anak sekolah, anak-anak SMP ya. Kebetulan di saat itu ada razia polisi sehingga mereka terjaring razia tersebut. Setelah kalian melihat ilustrasi tadi, terbesitkah kalian tentang mengapa masyarakat perlu melakukan perlindungan dan penegakan hukum? Setelah kalian tadi menyimak materi, menyimak sebuah video pembelajaran tadi, tidaknya kalian mengetahui ada permasalahan tadi. Silahkan nanti kalian melakukan sebuah diskusi bersama kelompok-kelompok kalian. Karena di kelas kalian itu sudah ada pembagian kelompok menjadi 3. Nanti silahkan kerjakan tugas kalian masing-masing. Ya, mengapa masyarakat harus berpartisipasi dalam melindungi dan menegakkan hukum di Indonesia? Pertanyaan itu silahkan nanti dijawab melalui laporannya dalam bentuk PowerPoint bersama kelompok kalian masing-masing. Tetapi laporannya itu berupa apa atau yang dibahas tiap kelompok apa? Nanti kelompok 1 membahas tentang contoh-contoh partisipasi masyarakat di lingkungan keluarga dalam penegakan dan perlindungan hukum yang benar itu yang kayak apa? Contohnya ya. Kemudian yang kelompok 2 itu membahas tentang contoh partisipasi masyarakat dalam penegakan dan perlindungan hukum di Indonesia di lingkungan sekolah. Sedangkan yang kelompok 3 melakukan diskusi tentang partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hukum di lingkungan masyarakat ya. Anak, tadi saya sudah membagikan link materinya, ya materi ajarnya dan ajar. Kalian sambil membaca-baca materi untuk menyelesaikan kasus yang sudah saya bagikan tadi. Ya, di sini materinya sudah praktis sekali, bisa kalian klik saja. Tinggal diklik-klik nanti bisa menuju ke materi-materinya, ya. Ini sudah praktis sambil dibaca biar menemukan kira-kira jawaban dari pertanyaan tadi yang ingin kalian diskusikan itu apa. Atau kalian nanti juga bisa mencari referensi di Google, mencari gambar-gambar di internet, asal harus dipastikan sumbernya itu jelas, gambarnya juga gambar yang baik, bukan asal gambar yang tidak sesuai gitu ya, disesuaikan dengan materinya saja. Karena ada kesulitan, ada yang ingin ditanyakan, misalkan menemukan kendala? Ada, Bu. Bagaimana Mbak Aza? Apa kesulitan yang ditemukan? Mbak Lamalik? Gambarnya diberi keterangan atau tidak? Oh, kalau masalah gambarnya diberi keterangan atau tidak, itu tergantung kreativitas dari kelompok masing-masing. Gambarnya boleh dikasih keterangan yang menunjukkan tentang kejadian itu atau tidak. Diawali dulu ya presentasinya dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Distia Rahma, mewakili dari kelompok 2, akan mempresentasikan tentang partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum di lingkungan sekolah. Gambar di atas merupakan siswa bersalaman kepada guru, yaitu kita sebagai siswa
Kita harus menjaga kesopanan dan menghormati guru. Gambar tersebut termasuk salah satu kewajiban siswa adalah wajib mengikuti proses belajar mengajar di kelas karena mengikuti proses pembelajaran menjadi syarat untuk kenaikan kelas atau kelulusan. Yang terakhir, kita sebagai anggota atau warga sekolah berkewajiban untuk selalu menjaga dan merawat sekolah agar tetap bersih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sayyidah Akuya Faila Sufa, mewakili dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang partisipasi dalam penegakan dan perlindungan hukum di lingkungan masyarakat. Contoh-contoh partisipasi dalam penegakan dan perlindungan hukum di lingkungan masyarakat. Yang pertama, melaksanakan setiap norma yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, melaksanakan tugas ronda. Yang ketiga, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti. Yang keempat, membayar iuran warga. Sekian yang dapat saya sampaikan mewakili dari kelompok 3. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Plus juga untuk Mbak Aza ya, untuk partisipasinya Mbak Faila. Sekarang giliran kelompok-kelompok lain untuk saling menanggapi tugas-tugas yang sudah dibuat oleh masing-masing kelompok dari kelompok lain ya. Kita kan tadi membahas tentang contoh penegakan dan perlindungan hukum di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah. Contoh partisipasi penegakan hukum dan perlindungan hukum di lingkungan keluarga, yaitu dengan mematuhi aturan yang ada di lingkungan keluarga kita, kan gitu ya. Kalau di lingkungan sekolah, yang kamu ingat di sekolahmu, ada aturan atau tidak kalian semua? Siapa yang mau jawab? Kira-kira sering ada kegiatan apa di sekolah? Mbak Sinta, suaranya. Yaitu Mbak Sinta mau jawab. Apa tadi? PKM. PKM, apa PKM itu? Patroli Keamanan Madrasah. Patroli Keamanan Madrasah. Siapa yang melakukan patroli? Anggota ISRU. Anggota ISRU. Agar santri taat kepada aturan sekolah. Iya, mengkondisikan supaya para santri taat pada aturan sekolah. Kemudian supaya peraturan yang ada di sekolah itu benar-benar bisa terlaksana dengan baik. Yang kamu ingat saat di PKM, ada tim PKM datang ke kelas, itu mereka melakukan apa saja? Pengecekan kuku, terus Pengecekan kuku ini korban ya. terus pengecekan rambut. Mari kita simpulkan, adakah yang bisa menjelaskan? Oke, monggo Mbak Zayani. Kesimpulan dalam pembelajaran hari ini itu tentang penegakan dan perlindungan hukum. Untuk partisipasi ada 3, perlindungan dan penegakan hukum dalam bidang pendidikan. 2, menciptakan para penegak hukum yang bersih dan profesional dan bersih. 3, memupuk budaya hukum. Saya tambahkan, ya. Memang partisipasi masyarakat dalam melindungi dan menegakkan hukum itu sangat diperlukan. Hal ini dasar hukumnya memang ada di pasal 27 ayat 1. Kemudian partisipasi itu dibedakan tadi, menurut Mbak Zayani ada 3. Nah, untuk mengukur kemampuan kalian dalam memahami materi yang sudah saya sampaikan, yang sudah dipelajari pada hari ini, silahkan kalian isi ya lembar evaluasi yang link Google Form-nya sudah saya bagikan di WA Group. Saya melakukan cek atas hasil yang sudah kalian kerjakan. Jika kalian saya temukan masih memiliki nilai di bawah KKM-nya, akan saya kirimkan link untuk remedial. Tetapi, jika kalian nilainya sudah di atas KKM, berarti kalian nanti akan saya kirimkan link pengayaan. Saya tadi sudah menemukan beberapa anak yang nilainya di atas KKM, ada yang dapat 80, ada juga yang dapat di bawah KKM, ya, 70. Minggu depan kita menyelesaikan materi baru, yaitu materi 3.3.
pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, monggo, silahkan dipimpin temannya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita akhiri dengan berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih atas antusiasnya. Kita panjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kelancaran kepada kita semua. Saya akhiri pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.